dua surat yang lain yang tidak ada di Quran itu, pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya, sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi dua surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada dua ya, surat Khalaq dan surat Hafiz. Hafiz, ha, fa dan zat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang dua surat yang hilang dalam Al-Quran. The two lost chapters of the Quran. Jadi dua surat yang hilang. Memang ya nakal-nakal teman-teman di sini. Jadi kalau ada tradisi yang mengatakan dua surat hilang, mereka cari. Tradisi intelektual Islam telah memberikan sumbangan besar terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Dalam upaya untuk memahami teks suci ini secara mendalam, para ulama dan cendekiawan Muslim telah menjalankan peran penting dalam mengurai makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas adalah keberadaan dan makna dua surat yang dikenal sebagai surat Al-Haf dan surat Al-Hol, yang pada suatu waktu dianggap sebagai bagian dari Al-Quran. Dalam tradisi Islam, Al-Quran dianggap sebagai firman Tuhan yang lengkap dan tidak berubah, karena dijaga oleh Allah. Namun, dalam sejarah awal Islam, ada beberapa perbincangan dan kontroversi terkait dengan beberapa ayat atau surat, yang tidak termasuk dalam teks resmi yang diterima sekarang. Dua surat tersebut, yaitu surat Al-Haf dan surat Al-Hol, merupakan contoh konkret dari perdebatan mengenai keberadaan dan status ayat-ayat yang tidak termasuk dalam mushaf resmi Al-Quran. Di tengah maraknya penelitian dan perdebatan tentang keaslian dan kelengkapan Al-Quran, penting bagi kita untuk melihat lebih dekat tokoh-tokoh yang terlibat dalam kontroversi ini. Salah satu tokoh yang patut diperhatikan adalah Maslamah bin Muhallad al-Anshori, yang membawa masuk dua ayat tambahan ke dalam perdebatan ini. Tidak hanya itu, Aisyah juga mengajukan ayat ketiga, yang menjadi fokus dari perdebatan ini. Namun, semuanya ini tidak terdapat dalam teks resmi Utsmani yang digunakan secara luas. Dalam video ini, kita akan menelusuri pernyataan pertanyaan menarik, seperti, mengapa ada surat yang dijaga Allah kemudian bisa hilang? Apakah ada upaya rekonsiliasi atau rekonstruksi yang dilakukan oleh para ulama untuk menghadirkan kembali surat-surat ini dalam konteks Al-Quran yang kita kenal? Untuk itu, kita akan menelusuri jejak sejarah, dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan argumen-argumen yang kuat yang bisa didiskusikan. Pada zaman awal Islam, tradisi lisan memiliki peran sentral dalam penyebaran dan pengajaran Al-Quran. Namun, di tengah keberagaman salinan dan koleksi pribadi, muncul kontroversi mengenai keberadaan dua surat pendek yang dikenal sebagai surat Al-Haf dan surat Al-Hol. Kedua surat ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah Al-Quran dan pengkajian teks suci ini. Surat Al-Haf mengandung doa yang menggariskan ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Isinya mencerminkan rasa kagum dan penghormatan terhadap Tuhan. Dalam surat ini, umat muslim menyatakan ketergantungan mereka kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Mereka memohon pertolongan, ampunan, dan rahmat-Nya. Doa ini juga mencerminkan kepatuhan dan rindu akan belas kasihan Allah, sambil menyampaikan kekhawatiran atas siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian surat Al-Hol juga berisi doa yang menunjukkan kerendahan hati dan permohonan kepada Allah. Di dalamnya, umat muslim meminta bantuan dan ampunannya, serta mengakui segala bentuk kebaikan berasal dari Allah. Mereka menolak untuk mengingkari atau mendustakan Allah, serta menjauhi perilaku maksiat. Doa ini mencerminkan hubungan yang erat antara hamba dan penciptanya, dengan pernyataan bahwa mereka tidak akan meninggalkannya demi mengikuti kemaksiatan. Meskipun surat Al-Haf dan surat Al-Hol mengandung doa-doa yang bersifat pengabdian dan reflektif, ada beberapa elemen yang membuat keduanya berbeda dari sebagian besar ayat-ayat Al-Quran.
Dalam konteks ini, perdebatan muncul mengenai status kedua surat ini, apakah seharusnya termasuk dalam Al-Quran atau tidak. Mengingat, surah Al-Fatihah, surah pertama, juga merupakan doa, dan tetap dimasukkan dalam Al-Quran. Sejumlah riwayat dan kutipan dari para ulama, seperti Imam Suyuti, mengisyaratkan keberadaan surat Al-Haf dan surat Al-Hol memang ada dalam koleksi-koleksi sahabat seperti Ubay, Ibnu Abbas, dan Abu Musa. Bahkan, Umar bin Khattab dan sahabat lainnya juga mengakui adanya dua surat ini. Namun, meskipun diakui oleh beberapa sahabat terkemuka seperti Umar, nyatanya, dua surat ini tidak termaktub dalam teks resmi yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Dalam perjalanan sejarah awal Islam, memang terjadi perbedaan dalam teks Al-Quran yang dihafal dan dicatat oleh para sahabat Nabi Muhammad. Kondisi ini tidaklah mengherankan, mengingat keberagaman latar belakang dan tingkat pendidikan mereka, serta kenyataan bahwa penulisan teks Al-Quran pada masa itu, belum menjadi praktik yang umum. Dalam koleksi-koleksi hadis dan riwayat, ditemukan bukti, bahwa beberapa sahabat dekat Nabi Muhammad, terutama yang bersamanya sejak di Mekah, masih mengingat adanya ayat-ayat yang tidak tercantum dalam teks Al-Quran resmi yang disusun oleh Utsman bin Affan. Perbedaan ini tidak hanya terbatas pada variasi bacaan, tetapi juga pada keberadaan ayat-ayat yang tidak dimasukkan dalam mushaf resmi. Ali bin Abi Thalib misalnya, memiliki beberapa varian ayat yang tidak ada dalam teks Utsmani. Riwayat mencatat, bahwa setelah wafatnya Nabi, Ali pernah mengumpulkan berbagai bagian Al-Quran yang tersebar, dan menghadirkannya kepada para sahabat. Namun, tindakan ini ditolak oleh sahabat lainnya, dan akhirnya Ali mengambilnya kembali sebagai koleksi pribadi. Tidak hanya itu, ada juga perbedaan-perbedaan dalam koleksi ayat-ayat yang dimiliki oleh sahabat lain seperti Ibnu Mas'ud. Dalam koleksi Ibnu Mas'ud, terdapat variasi ayat-ayat dan frasa-frasa yang tidak termaktub dalam teks resmi Utsman. Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud memiliki pandangan tersendiri tentang pengumpulan Al-Quran, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan teks yang diakui oleh mayoritas. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga dijelaskan, bahwa Ubay bin Ka'ab memiliki ayat, jika anak Adam diberi lembah penuh emas, ia akan senang memiliki yang kedua, dan jika ia diberi yang kedua, ia akan senang memiliki yang ketiga, karena tidak ada yang mengisi perut anak Adam selain debu. Dan Allah mengampuni siapa yang bertaubat kepadanya. Meskipun ayat ini dianggap sebagai Al-Quran oleh Ubay bin Ka'ab, namun pada akhirnya, para ulama dan para sahabat yang lain tidak menganggapnya sebagai bagian dari teks Al-Quran yang sah, dan dapat dijadikan hujjah dalam syariat Islam. Sebagian orang beranggapan, bahwa penolakan ayat dari Ubay bin Ka'ab, adalah bentuk pengingkaran terhadap kepercayaan Nabi Muhammad. Karena diketahui, Ubay bin Ka'ab adalah salah satu dari 4 sahabat yang harus menjadi rujukan ketika akan menuliskan Al-Quran. Utsman bin Affan, memainkan peran krusial dalam merespon perbedaan-perbedaan ini. Pada saat itu, ia melihat perbedaan antara teks Al-Quran di berbagai wilayah dan komunitas Muslim semakin jelas. Untuk mengatasi potensi perpecahan dalam penafsiran dan bacaan, Utsman bin Affan mengambil tindakan yang tegas dan penting. Pada masa pemerintahannya, Utsman mengumpulkan berbagai salinan tulisan tangan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di kalangan para sahabat yang masih hidup. Tujuan utama beliau adalah untuk menciptakan satu teks resmi Al-Quran yang akan diterima secara universal oleh umat Islam. Setelah mengumpulkan berbagai salinan, Utsman membentuk sebuah komite yang terdiri dari para sahabat yang sangat menghafal Al-Quran, seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harits. Komite ini bertugas untuk membuat salinan master teks Al-Quran yang akan menjadi standar bagi seluruh umat Islam. Utsman, dengan bantuan komite ini, merumuskan satu teks Al-Quran yang disusun berdasarkan bacaan yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad. Semua varian bacaan yang tidak ada dalam bacaan Nabi dihilangkan, dan teks yang disusun, dianggap sebagai teks resmi Al-Quran. Ini adalah tindakan yang sangat berani, karena merumuskan satu teks resmi, berarti menghapus variasi-variasi lain yang sebelumnya diakui oleh beberapa sahabat. Setelah teks Al-Quran yang disusun selesai, Utsman memerintahkan agar semua salinan lain dari Al-Quran yang tidak sesuai dengan teks resmi ini dibakar. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kebingungan dan perpecahan dalam penafsiran Al-Quran. Keputusan Utsman dalam melakukan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak dapat diubah, tetapi variasi dalam penulisan dan bacaan dapat mengarah pada perbedaan interpretasi yang merugikan umat Islam. Teks Al-Quran yang disusun oleh Utsman inilah, yang menjadi dasar standar teks Al-Quran yang diterima oleh umat Islam hingga hari ini, dan dikenal sebagai Mushaf Utsmani.
Lalu, bagaimana kelanjutan kasus dua surat yang tidak dicantumkan dalam Mushaf Utsmani, dan bagaimana penjelasannya? Mari kita mundur sebentar. Pada masa awal Islam, ketika pengumpulan dan penulisan Al-Quran belum secara resmi diatur, banyak sahabat Nabi yang memiliki mushaf-mushaf pribadi, yang berisikan ayat-ayat Al-Quran yang mereka hafal atau catat. Salah satu sahabat yang terkenal dengan mushaf pribadinya, adalah Ubay bin Ka'ab. Mushaf pribadi ini, menjadi saksi bisu akan variasi teks Al-Quran pada masa itu. Ubay bin Ka'ab, adalah seorang sahabat Nabi yang sangat terkemuka dalam hafalan dan pemahaman Al-Quran. Ia termasuk salah satu dari sedikit orang yang diakui oleh Nabi Muhammad untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Quran. Kehadiran mushaf pribadi Ubay bin Ka'ab menunjukkan betapa pentingnya peran sahabat dalam melestarikan dan menjaga teks Al-Quran. Dalam mushaf pribadinya, Ubay bin Ka'ab menyimpan beberapa ayat yang tidak dimasukkan dalam mushaf resmi Utsmani yang kita kenal saat ini. Salah satunya adalah surat Al-Haf dan surat Al-Hol, yang berisikan doa-doa penting dalam bahasa Arab. Meskipun tidak dimasukkan dalam mushaf resmi, doa-doa ini tetap dihafal, dan digunakan dalam berbagai konteks keagamaan, terutama dalam doa kunut dalam sholat. Doa kunut memiliki posisi yang istimewa dalam sholat, terutama dalam sholat subuh dan sholat witir. Pada rakaat terakhir sholat subuh, doa kunut dibaca setelah rukuk terakhir sebelum sujud. Sedangkan dalam sholat witir, doa kunut dibaca setelah rukuk terakhir sebelum sujud terakhir. Doa ini merupakan kesempatan bagi seorang muslim untuk menghadirkan permohonan dan pengharapan kepada Allah, serta untuk memohon ampunan dan keberkahan. Salah satu hal menarik terkait doa kunut adalah penggunaan surat Al-Haf dan surat Al-Hol dalam beberapa versi doa kunut. Meskipun surat-surat ini tidak termasuk dalam teks resmi Al-Quran, namun mereka digunakan dalam doa kunut oleh beberapa kaum muslimin. Penggunaan surat Al-Haf dan surat Al-Hol dalam doa kunut memiliki perspektif beragam di kalangan ulama dan umat Islam. Beberapa ulama menganggap penggunaannya sah, dan mengutip riwayat-riwayat yang mendukung penggunaan kedua surat ini dalam doa kunut. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa penggunaan surat-surat ini tidak sah, mengingat mereka bukan bagian dari teks resmi Al-Quran. Akan tetapi, penggunaan surat Al-Haf dan surat Al-Hol dalam doa kunut juga berfungsi sebagai pengingat akan keberadaan ayat-ayat tersebut dalam tradisi Islam. Meskipun tidak dimasukkan dalam mushaf resmi, penggunaan dalam doa kunut dapat menjadi cara untuk menjaga kesadaran akan sejarah dan variasi teks Al-Quran dalam komunitas Muslim. Walaupun memang, keberadaan dua surat ini bisa menjadi bumerang bagi umat Islam, jika dua surat ini digunakan oleh pihak tertentu sebagai bukti bahwa Al-Quran sudah tidak asli, atau bahkan menyatakan bahwa Allah telah lalai menjaga Al-Quran. Penjelasan untuk mengcounter argumen ini adalah metode nasakh dan mansukh. Ayat-ayat yang dinasakh atau dihapus merupakan konsep yang penting dalam ilmu Al-Quran dan ushul fikih. Konsep ini merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, yang dulunya merupakan bagian dari teks Al-Quran, namun kemudian dihapus dan tidak diberlakukan lagi. Nasakh dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan perubahan yang terjadi pada teks Al-Quran. 1. Menghapus tulisan dan pemberlakuan hukumnya. Beberapa ayat telah mengalami nasakh secara keseluruhan, di mana baik tulisannya maupun pemberlakuannya dihapus. Ini berarti bahwa ayat tersebut tidak lagi dianggap sebagai bagian dari Al-Quran, dan tidak memiliki status hukum. 2. Menghapus tulisan tapi tetap diberlakukan. Pada jenis nasakh ini, meskipun tulisan ayat tersebut dihapus dari teks Al-Quran, namun hukum atau ajaran yang terkandung dalam ayat tersebut masih tetap berlaku. Ini menunjukkan bahwa meskipun tulisan fisik dihapus, prinsip atau ajaran tersebut tetap relevan dalam konteks ajaran Islam. 3. Menghapus pemberlakuan tapi tulisannya masih ada. Jenis nasakh ini terjadi ketika pemberlakuan ayat dihapus, tetapi tulisannya masih ada dalam mushaf Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa hukum atau ajaran yang terkandung dalam ayat tersebut tidak lagi berlaku dalam situasi tertentu, namun tetap menjadi bagian dari sejarah dan pengetahuan umat Islam. Salah satu contoh nasakh yang paling dikenal adalah ayat tentang rajam, lelaki tua dan wanita tua yang berzina, maka rajamlah bersama keduanya. Ayat ini telah dinasakh, artinya hukumnya tidak lagi berlaku dalam Islam. Perkataan Umar ini mengisyaratkan bahwa ayat tersebut sudah bukan bagian dari Al-Quran lagi. Ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar, yang kemudian mushafnya disimpan pada Hafsyah binti Umar, di mana mushaf ini menjadi prototipe mushaf Utsmani, tidak memuat ayat tersebut, karena telah menjadi kesepakatan para sahabat, termasuk Abu Bakar dan Umar yang tidak menuliskannya pada mushaf awal Abu Bakar.
Meskipun ayat ini dihapus dari teks Al-Quran, namun pengetahuan mengenai ayat ini masih ada dalam literatur dan kajian Islam. Selain itu, beberapa ayat lain juga telah dihapus dari teks Al-Quran, misalnya ayat yang berkaitan dengan kebencian terhadap ayah, janganlah kamu menjauhkan dirimu dari orang tuamu, sebab kebencian yang kamu inginkan terhadap orang tua adalah kufur yang kamu ucapkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini adalah contoh nyata, bagaimana beberapa ayat yang pernah ada dalam Al-Quran, akhirnya dihapus, dan tidak termasuk dalam mushaf Al-Quran yang kita kenal saat ini. Ayat-ayat ini tidak lagi berlaku, dan tidak dimasukkan dalam bacaan resmi Al-Quran dalam sholat atau ibadah lainnya. Dalam konteks surat Al-Haf dan surat Al-Hol, meskipun kedua surat ini tidak termasuk dalam teks Al-Quran yang resmi dan dihapus dari mushaf standar, pengetahuan mengenai keberadaan dan isi surat-surat ini masih dikenal dalam literatur Islam. Penghapusan ini tidak berarti bahwa surat-surat tersebut tidak memiliki nilai, tetapi lebih mengacu pada pengaturan dan standarisasi teks Al-Quran yang dilakukan pada masa awal Islam. Walaupun memang, hal ini tidak terkait mana yang benar dan mana yang salah, tetapi ini adalah kesepakatan. Maka dari itu, dalam agama, apa yang dianggap benar, adalah apa yang disepakati. Hal ini tentu terkait erat dengan siapa para penafsir yang menyepakati. Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama telah melakukan kajian mendalam terhadap isu mengenai surat Al-Haf dan Al-Hol, dua surat pendek yang dihapus dari teks resmi Al-Quran. Kajian-kajian ini mengupas lebih dalam mengenai aspek-aspek historis, keabsahan, dan implikasi dari penghapusan ini. Beberapa pandangan ulama yang terkemuka dapat disajikan sebagai berikut. 1. Pandangan Imam Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Suyuti, seorang ulama terkemuka dalam bidang ilmu Al-Quran, telah mengupas permasalahan ini dalam karyanya Ad-Dur Al-Mansur. Dalam karyanya tersebut, beliau mengulas riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya surat Al-Haf dan Al-Hol dalam koleksi-koleksi sahabat, namun mengindikasikan bahwa surat-surat ini lebih tepat sebagai doa kunut, dan bukan sebagai bagian dari Al-Quran. Pandangan ini menjadi pandangan umum yang dianut oleh banyak ulama dan disepakati. 2. Pengertian tentang mushaf pribadi. Ulama juga menggarisbawahi konsep mushaf pribadi sahabat, sebagai tempat untuk mencatat penafsiran pribadi, dan ayat-ayat yang mungkin berbeda dengan teks resmi Al-Quran. Hal ini menunjukkan, bahwa surat-surat yang dihapus dari teks resmi, bukanlah suatu konspirasi atau penghilangan, tetapi merupakan praktek pribadi para sahabat untuk mencatat variasi-variasi tersebut. 3. Kepatuhan terhadap teks Utsmani. Banyak ulama juga mencatat, bahwa meskipun ada variasi teks dalam mushaf-mushaf pribadi sahabat, namun kesepakatan umum berdasarkan periwayatan, adalah bahwa teks Al-Quran yang disepakati, adalah yang diusulkan oleh Utsman, dan telah diterima oleh mayoritas sahabat. Hal ini menggambarkan, pentingnya kesepakatan umat muslim dalam menjaga kesatuan teks Al-Quran. 4. Penekanan pada doa kunut. Pandangan ini menekankan, bahwa doa kunut, yang juga mencakup isi dari surat Al-Haf dan Al-Hol, adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan dipraktikkan oleh sahabat dalam sholat. Ini menunjukkan, bahwa unsur-unsur dari kedua surat ini masih dijaga dalam amalan ibadah umat muslim, walaupun ada ulama terkemuka yang menganggap kunut adalah bid'ah. 5. Penghormatan terhadap Utsman dan sahabat. Sebagian ulama menjelaskan, bahwa Utsman bin Affan telah mengambil langkah tegas dalam menyatukan teks Al-Quran, dan menghilangkan variasi-variasi teks yang tidak disetujui oleh mayoritas sahabat. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan penghormatan terhadap tugas Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga kepada kerja keras dan dedikasi para sahabat dalam menjaga teks Al-Quran. Dalam perjalanan kita melalui pemahaman tentang dua surat yang hilang dalam Al-Quran, kita telah memperoleh wawasan yang mendalam mengenai kisah surat-surat ini, dan pentingnya menggali akar tradisi intelektual Islam. Melalui pembahasan ini, kita bisa mengidentifikasi bahwa surat Al-Haf dan Al-Hol bukanlah bagian dari teks Al-Quran yang resmi, tetapi sebaliknya, mereka merupakan dua-dua kunut yang terbaca dalam sholat, berdasarkan kesepakatan. Tradisi intelektual Islam telah membawa kita melintasi generasi sahabat Nabi dan perkembangan teks Al-Quran pada awal Islam. Meskipun terdapat variasi dalam catatan pribadi sahabat dan teks-teks awal, akhirnya, teks Al-Quran yang disepakati menjadi standar dalam bentuk mushaf Utsmani. Sangatlah penting untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan ini dalam tradisi intelektual Islam. Surat Al-Haf dan Al-Hol memainkan peran penting dalam memahami cara sahabat berhubungan dengan Allah melalui doa kunut dalam sholat mereka. Ini mengingatkan kita, bahwa Al-Quran bukan hanya tentang teks tulisan, tetapi juga tentang praktik ibadah dan spiritualitas yang hidup di antara komunitas muslim.
Dengan memahami kedua surat ini sebagai doa kunut, kita juga melihat bagaimana pengajaran dan penjagaan teks Al-Quran telah menjadi prioritas dalam tradisi Islam. Upaya para sahabat, termasuk Utsman, untuk mengumpulkan dan mengesahkan teks Al-Quran, telah memberikan warisan teologis yang kuat bagi umat Islam. Hal ini mengingatkan kita pada teks surat Al-Hijr ayat ke-9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kata kami di sini, bukanlah Allah sendiri yang menjaga, tapi dibantu oleh para sahabat Nabi, para ulama, para umat Islam, dan melibatkan seluruh alam. Dari sini mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah butuh bantuan? Walaupun kenyataannya memang demikian, namun jawaban yang pasti adalah wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui kebenarannya.